Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita awali perkuliahan kita pada saat ini. saat teman-teman sedang menonton video ini ya, dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Ya, ini akan saya full screen ya. Oke. Ini saya buat untuk perkuliahan 30 Juni 2020 ya. Pertama-tama saya ingin rekan-rekan mahasiswa mengingat kembali ya. Coba tangannya digerakkan ya untuk coret-coret itu apa yang telah dipelajari kemarin, yaitu tentang hukum ampere ya. Silahkan dilakukan ya, saya beri waktu. Mungkin videonya bisa di pause dulu ya, kira-kira 5 menit lah ya, biar tidak lupa, biar nanti juga nyambungnya itu enak gitu. Oke, saya anggap sudah di pause tadi gitu ya. Topik yang akan kita bahas pada perkuliahan hari ini adalah induksi elektromagnetik gitu. Seperti apa itu nanti akan kita pelajari ya. Slide-nya ini juga sudah saya upload ya, insyaallah di e-learning. Silakan nanti di download, di sana ada beberapa tugas juga gitu. Baik, oke. Saya next dulu. Ini sebuah pengantar ya. Maksudnya pengantar bagaimana? Jadi kalau dulu kita pernah belajar tentang flux listrik ya, flux medan listrik. Nah, kali ini pengantarnya ya adalah flux magnet ya. Meskipun di awal kemarin kita sempat bahas juga tentang flux magnet, tapi ini kita tekankan kembali bahwa itu sangat-sangat penting gitu ya. Oke, saya bikin annotate dulu ya, biar lebih mantap gitu. Ini warnanya apa sih? Oh, merah ya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Oke, jadi coba perhatikan ya. Misal suatu keadaan ini di sebelah kanan bawah ini ya, ada medan magnet ya. Ini ditunjukkan dengan panah yang arahnya serong miring ya, karena vektor jadi arah sangat diperhatikan di sini gitu. Lalu kita punya satu permukaan ini ya. Permukaan ini kalau elemen tentu dA ya. Kalau luas keseluruhan berarti adalah A ya, areanya gitu. Sekali lagi, elemen luas itu dA ya. Kalau luas keseluruhan berarti A. Oke. Kalau kita bicara flux, prinsipnya itu sama sebetulnya ya. Kalau ditinjau dari permukaan dengan arah B-nya, yang kita cari adalah yang tegak lurus gitu. Cuman kalau kita berbicara vektor gitu ya, awas, ini dari sejak angkatan 2017 benar-benar saya notice lah ya, apa istilahnya itu, saya garis bawahi lah gitu ya, bahwa kalau kita berbicara vektor, maka yang kita cari adalah vektor yang searah dengan medan magnet ya. Kalau medan magnet yang serong atau yang searah dengan permukaan gitu. Nah, dari sini kita tahu ya, arah muka ya, vektor mukanya itu arahnya ke atas, sejajar atau searah dengan B yang kita ambil gitu. Makanya di sini kita gunakan cos ya, selalu kita gunakan tuh B cos theta itu. Apa boleh menggunakan sin itu?
secara fisik tidak lazim ya, tapi kalau kita bicara teknis sebetulnya bisa saja, cuma sudutnya harus ganti gitu ya. Itu kalau nggak salah pernah kita bahas dulu di medan listrik ya. Nah ini dasarnya ini gitu. Jadi kapan kita pakai yang BA, kapan pakai integral B dot dA, ya tentunya tergantung dari luasnya ini sudah diketahui atau belum tuh. Kalau luasnya belum ya, masih harus dicari ya, maka yang kita gunakan tentu adalah yang ini ya. Kita pakai integral. Ini kenapa ada coretan begini ya? Sebentar, mohon maaf ya. Oke. Nanti jika ada pertanyaan silahkan untuk diajukan ya. Bisa lewat WA atau lewat Moodle ya, silahkan ditanyakan tuh. Baik, saya kira ini sudah cukup ya, paham. Oke, sekarang outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ini ya. Pertama hukum Faraday, hukum Lenz, berikutnya adalah medan listrik induksi. Oke, seperti apa itu semua kita cek. Nah, pertama saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat adanya suatu percobaan ya. Ini bisa dilakukan sebetulnya, bisa dibuat sendiri gitu. Kita punya kumparan gitu ya, lalu ada magnet yang kita taruh di atasnya. Kalau diam maka di sini menunjukkan angka 0 ya. Ini diam ini. Kalau diam begini gitu. Lalu bagaimana jika ini bergerak? Keluar masuk maka bereaksi ya. Nah, ini nilainya tidak 0 ya. Artinya ada sesuatu gitu. Ada, ini pakai galvanometer ya. Galvanometer tuh biasanya tulisan lambangnya gini ya. Ya, ini galvanometer. Artinya ada arus di sini ya, bergerak. Ini bisa dicoba ya, dan memang harus dicoba sebagai seorang fisikawan itu. Nah, dari fenomena ini ya seperti yang pernah saya ceritakan ya, ilmu fisika itu terkadang berangkat dari percobaan ya, terkadang berangkat dari insting ya, lalu dicari percobaannya dan ketemu cocok dengan teori yang dibangun, itu macam-macam ya. Nah, ini kita mengkonstruk pengetahuan kita dari fenomena gitu. Baik, hukum Faraday. Ini kita sudah mulai masuk ya. Hukum Faraday sendiri itu sebetulnya kalau kita bunyikan itu secara apa sih kalau istilahnya itu, istilah ya, terminologi gitu. GGL induksi dalam sebuah loop tertutup sama dengan minus perubahan flux medan magnet yang menembus loop tersebut ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Ini insya Allah mudah. Apa itu GGL induksi, gaya gerak listrik ya? Ini dilambangkan dengan epsilon. Itu adalah dV besar B per dt itu. Teman-teman pasti ingat kalau kita tulis dengan begini ya, rumus begini, dy per dt. Apa ini artinya? Artinya adalah perubahan y terhadap t, bener nggak? Perubahan y terhadap t. Nah, sama di sini juga begitu. Ini artinya adalah perubahan flux magnet terhadap waktu. Ya, oke. Dalam hal ini yang berubah adalah besarnya gitu. Kalau kita ambil contoh di kasus gambar ini ya. Ini ada magnet nih, kita gerakkan gitu. Masuk sebuah loop, sebuah kumparan lilitan ini ya. Apa yang terjadi gitu? Karena ini kita gerakkan maju semakin dekat, maka
terjadi perubahan medan medan magnet, ya kan? Dari awalnya mungkin lemah menjadi makin kuat gitu kan, ini bergerak mendekat gitu kan. Seperti kasus di ini gambar sebelumnya gitu, bahwa ini sebenarnya tidak selalu tidak selalu bernilai kan, ya kan, bolak-balik gitu kan. Kapan dia bernilai sangat tinggi ya, apa istilahnya itu, sudutnya ini kayak sudutnya paling besar gitu, defleksinya paling besar itu ketika magnet ini bergerak dengan kecepatan maksimum gitu, karena saat itu terjadi nilai D flux per dt nya maksimum ya. Kalau diam nggak terjadi apa-apa gitu. Ya uniknya kan di situ ya, kalau diam tidak memberikan pengaruh gitu. Mungkin bisa kita ambil hikmahnya ya, kalau kita diam meskipun kita ada kekuatan, ada medan magnet dalam diri kita, tapi kalau kita diam maka medan magnet kita itu tidak bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan gitu. Ya mungkin bahasanya, kalau bahasa dakwah itu orang baik yang diam itu nantinya akan ya dikalahkan dengan orang tidak baik tapi dia mau bergerak kan gitu. Ya itu yang kita harus waspada sebetulnya. Jangan sampai terlena kita ya. Apalagi yang hidupnya sudah masuk di zona nyaman, wah bahaya itu. Maka ya itulah hidupannya. Sawang sinawang gitu. Oke. Ini perhitungan flux ya. Sangat sederhana lah perhitungan flux ini ya. Kalau di di posisi paling kiri ini fluxnya 0 ya. Kenapa 0? Karena medannya sebentar. Ini harusnya tidak 0 kan ya? Sebentar. Ini maksudnya sudutnya yang 0 ya. Sorry, di sini ini sudut ya. 0 derajat terhadap P gitu. Kalau 0 cos 0 berapa? Cos 0 1 ya. Maka ini berlaku ya P dot A gitu saja. Sedangkan di sini ini sama dengan ada nilainya ya. V ya. Ini ada nilainya gitu. Untuk kasus ini juga pasti ada ya. Ini pasti ada. Cuman kalau ini harus pakai ini ya, cos V. Ini V kecil, ini V besar. Ya, kenapa? Karena kita mengambil komponen yang tegak lurus kalau dilihat kasat mata gitu ya. Tapi dia sebetulnya itu sejajar kalau kita lihat dari sisi vektor itu. Nah, sementara pada kasus ini sudutnya adalah V-nya adalah 90 derajat. 90 derajat itu berapa sih pi ya? Pi radian ya. Sebentar. Oke. Cos 90 derajat berapa? Oke, sama dengan ya kita tahu ya hasilnya 0. Maka di sini tidak ada flux gitu, magnet. Oke. Itu contoh perhitungan saja, itu sederhana ya. Baik. Tugas pertama. Ini silakan nanti dikerjakan ya. Tadi sudah dapat kan rumusnya ya. Ini tinggal dipraktikkan gitu. Karena kalau tidak dipraktikkan nanti ya kurang bisa memahami gitu. Cuman kebanyakan praktik tanpa memahami itu juga jadi masalah. Duanya harus imbang. Pada kasus seperti gambar di samping, tentukan arus yang mengalir pada kawat itu. Tentukan ini kayak besarnya ini ya. Saya pernah ngitung ya, cuman saya lupa jawaban detailnya seperti apa itu. Maksudnya angka, kalau caranya mau gampang nih, tinggal dimasukkan aja ya. Tadi kan sudah tahu kan ya. Ini ya. Yang arus belum ada ya, dipikirkan lah ya. Kalau ada GGL ya, ada GGL, lalu ada apa lagi itu, ada R ya, ini kan ada ini R ya.
Ada A, itu A itu buat apa ya, cari sendiri ya. Bukan arus ya, tapi ini A luas. Lalu ada apa lagi? Ya sementara itu mungkin ya. Lalu yang dicari itu adalah arusnya berapa. Ya, tugas 1. Oke. Next. Oke. Kalau tadi yang kita pelajari asumsinya adalah loopnya 1 ya kan. Lalu bagaimana jika loopnya itu banyak gitu? Maka kita tinggal menjumlahkan saja sebetulnya ya. Makanya di sini ada n di sini gitu. Jadi kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk kasus di gambar ini ya. Berarti GGL-nya makin besar Ustaz? Iya betul, makin besar gitu. Makanya dulu kalau waktu masih kecil ya, masih suka main Tamiya itu yang ngedit sendiri dinamonya ya. Itu ada beberapa ide ya, yang setelah kita bahas sekarang jadi paham kita kan gitu. Yang pertama adalah memperbesar kawatnya ya, kawat kumparannya itu ya. Jadi dibongkar ya dinamonya itu ya. Lalu ada yang cara kedua itu memperbanyak lilitan gitu. Kalau memperbanyak lilitan itu tujuannya ini memperbesar apa namanya? Electromotive force atau GGL induksi gitu ya. Nah, kalau memperbesar kawat itu menurut saya hanya mengurangi hambatan saja ya. Mengurangi hambatan karena luas permukaan atau penampang kawatnya itu lebih besar gitu. Mana yang lebih efektif ya silakan dicoba gitu ya. Karena faktornya terlalu banyak, nggak bisa kalau ditanya mana yang lebih efektif itu langsung bisa gitu ya. Jadi ini kita gunakan pada kasus ketika ya ditemukan lebih dari satu lilitan itu, ada banyak ya, sering kita sebut dengan kumparan gitu. Kumparannya itu terdiri dari berapa lilitan ya, n-nya ini dimasukkan, selesai ya. Oke. Ini contoh trafo ya. Ya harusnya kalau jeli kenapa saya masukkan di sini gitu ya. Berarti penting kan gitu ya. Nah, ini silakan dipelajari gitu. Ya kan? Ini konsep ya konsep dasar lah ya. Yang agak baru ya di sini tadi. Jadi listrik dari apa namanya? Trafo itu kan AC ya. Ini dulu ada kejadian lucu nih. Saya mimpin praktikum gitu ya. Ngoreksi atau apa ya? Saya dulu lupa itu. Lalu ada laporan tuh yang menyatakan trafonya dirangkai dengan arus AC seperti apa, DC seperti apa itu. Nah, ini kan lucu ya. Cara kerja trafo itu seperti ini gitu. Ini dirangkai pakai arus DC ya, nggak ada apa-apa. Ya gimana ini ngalir ke sini kan nggak bisa ini. Ya, kalau katakanlah ini adalah kumparan primer ini sekunder. Kalau dikasih DC ya akhirnya gini aja. Sana ini nol nih ya, nggak ada ceritanya arus DC itu ya. Kalau cara menghasilkan output DC dengan apa namanya dengan alternator ya, alternator saya bingung istilahnya ya, alternator, generator, ada dinamo ya. Ya nanti bisa lah dibaca sendiri di buku ya. Yang jelas alternator itu juga namanya aja alternator ya. Kalau kita kaitkan dengan AC ini kan alternating current ya. Kalau alternator berarti dia apa istilahnya itu ya? Ya mirip generator sebenarnya. Dia yang mengenerate itu sinyal. Gitu. Oke, kasus seperti ini saya kira sudah sering lah ya dibahas. Apa yang bisa kita cari di sini ya? Tentunya kalau kita tahu ininya ya di flux per dt ya, maka kita akan tahu yang namanya GGL induksi ya. Kalau GGL induksi ketemu ya tinggal dicari ya, sebelah kanan dan kiri ini cara kerjanya sama. Apa yang sama sebenarnya di sini? Ini adalah medan magnetnya kan sama, itu B-nya sama ya. Dan ini kan yang ditimbulkan kan, magnetnya dialirkan begini itu. Nah, akhirnya di sini terjadilah induksi, akhirnya keluarlah output ya.
intinya dipelajari, silahkan karena sangat penting. Baik. Nah, ini yang tadi kita bicarakan alternator sederhana. Jadi kalau kita punya medan magnet ya, ini misalnya arahnya ke kanan ya, B homogen gitu ya. Homogen tahu ya, pasti itu artinya ya seragam gitu di semua tempat gitu. Nah, ini proses naik turunnya GGL induksi gitu. Naik turun dalam artian ya seperti yang kita bahas tadi ya, kaitannya dengan luas penampang ya, kaitannya dengan fluxnya gitu. Baik, coba perhatikan kalau kita bicara flux, ketika ini mulai berputar ya, ini lihat ada omega di sini ya. Ketika ini mulai berputar, fluxnya mungkin kecil lalu naik lagi kan begitu ya. Flux itu kan B dot dA ya, tapi yang dipakai yang yang tegak lurus ya kalau ditinjau dari sisi dimensinya itu, atau sejajar dari sisi vektornya itu. Ini misalnya pergerakan dari ini ya, alatnya lah, alternatornya lah. Ini bisa dibuat ya, teman-teman saya dulu sering membuat alat peraga seperti ini ya. Teman-teman di sini juga bisa buat, saya kira gitu. Ini kalau kita putar ya gitulah kira-kira ya. Maka ini bergerak ini ya. GGL induksinya itu naik turun. Makanya nanti kalau ini dilakukan muncullah namanya listrik AC, alternating current gitu ya. Oke, next. Tugas 2. Ini silakan tugas 2 dikerjakan ya, tentu based on materi yang sudah disampaikan itu. A 500 loop circular wire coil with radius 4 cm is placed between the poles of a large electromagnet. The magnetic field is uniform. Itu catatannya ya. Magnetic field is uniform. Apa itu uniform? Ya, mirip sama mungkin lah dia sama. And makes an angle of 60 degree with the plane of the coil. Coil itu apa tahu ya? Coil itu kumparan ya. It decreases at ini apa maksudnya? Harus tahu ya. What are the magnitude and direction of the induced EMF? Atau ini electromotive force. Silahkan dikerjakan ya, hari ini juga harus dikumpulkan ya, karena tidak banyak saya bertugas ya. Oke. Ini kasus lain ya. Jadi kalau kita punya suatu loop ya, loop cuman luasnya ini bisa bergerak gitu, karena di sini ada sliding road lah istilahnya gitu ya. Road itu batang, sliding itu licin ya, jadi dia bisa bergerak bebas gitu katakanlah. Ya semuanya kembali ke sini ke hukum Faraday yang tipe ini gitu, bahwa epsilon itu sama dengan minus d flux B per dt sama dengan minus B dA per dt ya. Sampai sini saya kira cukup mudah ya, kalian tinggal B dot dA saja. Nah, ini kita tahu bahwa kalau kita mau mencari luas ya, dA perubahan luas itu adalah L ini L kali VDT ya enggak? VDT kan kayak X ya, ini panjang, ini lebar gitu ya, kan? Ini kan kayak X itu ya kan, VDT coba. Maka tinggal kita kalikan aja, berarti dA itu adalah LV dt. Kita ganti nih, kita substitusi, jadilah seperti yang paling bawah ini ya. dt bisa coret, tinggallah minus PL V. Nah, ini sering keluar di buku SMA itu. Boleh nggak Ustadz kita langsung menghafal ini? Ya boleh saja gitu. Cuman awas, Anda seorang guru yang harus benar-benar paham tentang konsep ini gitu. Jadi ini dapatnya dari mana? Ini tidak harus hafal ya. Saya juga tidak hafal kuat sekali seperti halnya kita menghafal Al-Fatihah gitu. Enggak juga.
ya. Tapi karena sering bertemu, jadi ya, feeling dan instingnya itu hidup gitu. Insya Allah itu semua karena Allah itu. Baik, ya silahkan teman-teman, saran saya tetap harus dikuasai ya, biar pemahamannya itu komprehensif. Kalau pemahaman itu komprehensif ya, itu ketika ketemu permasalahan ya, ketemu rumus soal itu jadi mudah itu, kalau kita pahamnya dalam gitu. Baik, next. Tugas 3. Ini silakan dikerjakan lagi. Ini arah B-nya itu adalah masuk bidang, lalu ini bergerak, loopnya ini bergerak ke kanan ya. Oh, ini cuma gampang, ini cuma benar atau salah saja ya. Apakah pernyataan benar atau salah itu kan ya, arah ini gampang sekali. Silakan nanti dikerjakan. Oke, tugas 4 ya, ini agak menghitung dikit tapi juga gampang ya. Topiknya yang masih yang tadi ya, sengaja dibuat mudah itu. Berikutnya adalah hukum Lenz ya. Hukum Lenz ini sebetulnya salah satu fungsinya untuk menentukan arah ya, arah arus induksi gitu. Arahnya kemana sih sebetulnya gitu. Makanya galvanometer itu ketika kita menggerakkan magnet masuk ke kumparan, misalnya nih ya, misalnya bergerak ke kanan gitu ya, maka ketika kita cabut magnetnya dari kumparan tersebut, maka galvanometer bergeraknya ke kiri itu. Dan berdasarkan apa sih itu gerakan itu? Nah, ini dijelaskan oleh hukum Lenz ini itu. Arah arus induksi sedemikian sehingga medan magnet yang ditimbulkan oleh arus tersebut berlawanan arah dengan perubahan flux magnet. Ya, maksudnya gimana? Ini alangkah baiknya kalau kita lihat gambar. Ini ada gambar untung ya. Jadi kalau kita gerakkan ini arahnya kemana sih? Ke bawah ya, V-nya ke bawah ini. Apa yang terjadi di sini? B-nya makin besar atau makin kecil? Flux B-nya makin besar ya, karena ini bergerak mendekat itu. Kalau ini bergerak mendekat ya, memperbesar flux, maka arus ini bergerak sedemikian sehingga ya kan, medan magnet induksinya itu melawan itu. Jadi kalau mau diperbesar, dia akan memperkecil. Sebaliknya nanti kalau ini pergi ke atas, ia memperkecil gitu ya, memperkecil medan atau flux medan magnet, maka pergerakan arus itu sedemikian sehingga medan magnet yang ditimbulkan itu memperkuat, seperti ini ya kasusnya itu. Jadi kalau dia mau pergi, dia digandoli dia ditarik gitu. Jadi ketika dia butuh ya, maka mau pergi gitu, maka dia akan ketika dia datang itu dia mengusir istilahnya gitu ya. Ya, itu kalau kita ambil nilai-nilai nilainya ya, nilai keislamannya mungkin ya kita harus berada di tengah-tengah sebetulnya ya. Jangan terlalu ekstrim gitu. Jangan terlalu condong ke kanan, juga jangan terlalu condong ke kiri. Dan mungkin memang itu yang diajarkan ajaran Islam ini ya. Mudah-mudahan tidak salah. Malu saya ada Syekh Usamah di sini ya, di kelas ini gitu. Oke. Ini kasus berikutnya. Ini sudah masuk di outline yang terakhir ya. Tidak usah lama-lama, ini penjelasannya yang paling lama ya, belajarnya. Medan listrik induction ya, induction electric field gitu ya. Ceritanya itu begini ya. Ini ada kumparan ya. Kumparan itu kemudian dialiri dengan arus. Nah, ini kebetulan arusnya berubah nih, DI per DT. Maka apa yang terjadi? Ada medan magnet ya kan. Kalau ingin konsepnya kumparan toroid solenoid ini ya, itu yang terjadi gitu. Nah, karena ada perubahan medan magnet di sini, maka ini mempengaruhi loop yang warna kuning ini gitu. Apa yang terjadi di loop warna kuning ini? Yang terjadi adalah bahwa muncul arus ya, arahnya seperti ini gitu. Nah, karena muncul arus, berarti muncullah medan listrik ini ya, medan listrik
muncul di situ. Artinya apa? Ini mulai nyambung nih. Adanya perubahan medan magnet maka akan menimbulkan medan listrik, dan arahnya kamu lihat. Ini masuk ke dalam, ini ke sana, muter. Makanya kalau gelombang elektromagnetik itu unik sekali ya. Dia perpaduan antara medan magnet dan medan listrik gitu. Oke, ini tadi sebetulnya mengantarkan kita ke bentuk lain hukum Faraday gitu. Inilah ceritanya ya. Kita masih ingat dulu bahwa W itu adalah FDS ya, kita tinggal masukkan ya. Nah, seperti ini masuk ya. Lalu kemudian ini kembali ya. Ini kembali ke sini, E-nya masuk, Q0-nya keluar ya. Oke. Nah, ini sendiri itu apa kalau ini kita bawa ke sana itu? Kita ambil Q0-nya kita bagilah gitu karena ini W dibagi Q itu, maka muncullah namanya electromotive induction ya. Jadi E itu bisa ditulis dengan cara begini ya, lalu bisa ditulis dengan cara yang seperti ini. Karena sama maka bisa kita gabungkan gitu ya. Sorry. Ya, integral EDS. Oke, ini bentuk umum ya. Oke, ternyata sudah habis. Oke, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada tambahan saya berikan ya. Mohon dipersiapkan untuk ujian akhir semester ya, karena sekilas saya koreksi kemarin nilai UTS-nya gimana ya, sulit lah berkata-kata. Ya ada yang bagus, tak ada itu. Menurut saya belum cukup ya, eman gitu loh kalau tidak bagus sekali nilai itu ya. Oke, itu mungkin barangkali dari saya. Syukran jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.